Assalamualaikum pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang doa mustajab dan tata cara berdoa, waktu mustajab berdoa, serta tempat-tempat mustajabnya berdoa dan amalan. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, buka mata, buka hati merupakan suatu kebutuhan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa merupakan salah satu sarana komunikasi terbaik antara Allah dan hambanya. Ketika kita berdoa, seringkali kita meminta pertolongan, memohon ampunan, dan mengharap beberapa keinginan. Tak jarang kita selipkan juga nama-nama orang yang kita kasihi. Nah, pemirsa, dalam segmen ini kita akan membahas tentang tata cara berdoa agar doa yang kita ucapkan insya Allah mustajab atau dijawab Allah, serta beberapa doa yang mustajab jika kita panjatkan. Ketika kita berdoa, hendaklah mencari waktu yang mustajab. Dalam hal ini, waktu yang mustajab berarti waktu yang diutamakan untuk berdoa. Waktu-waktu ini menjadi istimewa karena di waktu inilah Allah lewat Rasulullah menjamin akan menjawab doa hambanya. Waktu yang mustajab untuk berdoa, misalnya ketika sepertiga malam terakhir, pada waktu tersebut siapa yang berdoa pada Allah niscaya dikabulkan. Dan siapa yang meminta pengampunan insya Allah diampuni. Doa juga insya Allah dijawab pada keadaan yang mustajab. Salah satunya adalah ketika perang. Sesungguhnya pintu-pintu langit akan terbuka ketika jihad fisabilillah sedang berkecamuk, dalam arti lain perang di jalan Allah. Karena itu manfaatkanlah berdoa ketika waktu tersebut. Tata cara berdoa yang lain adalah dengan menghadap kiblat dan mengangkat tangan seperti sunnah Rasulullah. Menurut hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Rasulullah SAW mencontohkan cara berdoa, yakni dengan menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajah hingga wajah menghadap telapak tangan dengan muka menunduk tidak menghadap ke langit. Berdoa pun harus dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Doa diucapkan dengan jelas, namun tidak secara lantang, tidak pula di dalam hati. Doa diucapkan dengan lirih dan lembut, seakan yang mendengar hanya kita dan Allah saja. Mengenai ketentuan ini Allah bersabda dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat 110, "Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu." Ketika berdoa kita mengucapkannya dengan jelas, tidak dibuat bersajak, karena doa yang terbaik adalah doa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Doa tidak perlu dibuat berlebihan, misalnya berirama. Doa tidak boleh dipaksakan seperti bersajak. Doa harus dilakukan secara bersungguh-sungguh atau khusyuk, tidak tergesa-gesa dan penuh harap dengan tetap rendah hati. Salah satu cara berdoa yang penting adalah memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Dengan kata lain, dalam berdoa kita harus mantap akan apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan keberatan dan kesulitan untuk mewujudkan sesuatu. Banyak orang yang lalai dalam berdoa atau bahkan tidak tahu isi doa yang dia ucapkan karena dia tidak pernah paham bahasa Arab, sehingga hanya dia ucapkan tanpa direnungkan isinya. Selain itu, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Dalam hal ini, doa kita bisa dijawab dengan terkabulnya doa sesuai keinginan yang kita mau, atau yang menurut Allah terbaik untuk kita. Salah satu tata cara berdoa yang dicontohkan Rasulullah adalah mengulang-ulang doa sebagai bentuk kesungguhan dalam berdoa. Mengulang-ulang doa tidak sama dengan tergesa-gesa. Ketika berdoa, kita harus bersabar karena belum tentu doa segera Allah kabulkan. Pikiran tentang mengapa doaku tidak dikabulkan Allah pun harus dibuang jauh-jauh. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan menyebabkan manusia malas berdoa. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah. Hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut Asmaul Husna dan bersolawat kepada Nabi SAW, baru kemudian mengutarakan doanya.
Ketika berdoa pun kita jangan hanya memohon keinginan namun juga memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Kita pun hendaknya menghindari berdoa yang merugikan, misalnya mendoakan keburukan, baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk dan bersifat dengki. Kita harus berhati-hati dalam menyebutkan doa yang buruk meskipun itu tidak sengaja. Karena Allah Maha mendengar, bisa jadi suatu saat doa tersebut terkabul, menjadi keburukan yang menimpa kita sebagai jawaban dari doa kita, membawa kita ke pintu neraka. Nah, selain tata cara berdoa yang sudah dipaparkan, terdapat pula beberapa doa yang diyakini mustajab yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah doa yang diucapkan setelah tahiyat akhir sebelum salam yang berbunyi, Allahumma auzubika min azabi jahannam, wa auzubika min azabil qabri, wa auzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari siksa jahanam. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung denganmu dari fitnah orang-orang yang hidup atau mati, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Sungguh, jika kita lihat secara teliti dan kita pelajari dengan pikiran dan hati yang terbuka, kita akan menemukan terlalu banyak doa dan amalan yang menyebabkan mustajabnya doa kita. Andai kita mencoba beramal dengan semuanya, niscaya kita tidak akan mampu untuk beristiqomah dengannya. Semoga kita semua dapat kembali kepada keindahan sunnah Nabi SAW dan kembali mengikuti cara dan sarana beliau di dalam beribadah, agar doa kita tergolong di dalam doa-doa yang mustajab. Amin ya robbal alamin. Buka mata, buka hati.